Ketika kemudian kita itu menginginkan hidup yang lebih baik, Mhm. jalan hidup yang lebih baik, artinya secara secara finansial, secara spiritual, itu tuh terkadang susah dicapai ketika kemudian kita itu masih ada perasaan-perasaan yang benci lah sama tetangga, sama orang lain lah, iri hati dan seterusnya gitu. Itu tuh menurutku secara pribadi, itu sangat mengganggu. Betul. Nah, ketika kemudian aku sudah mulai bisa menemukan sebuah prinsip di mana aku sudah nggak ngurusi bagaimana kemudian persepsi orang lain terhadap jalan hidup yang aku tempuh, itu hidupku menjadi lebih ringan, lebih produktif Mhm. gitu ya. Iya. Sorry ya teman-teman yang benci sama aku nggak punya sedikit pun waktu untuk kembali membenci dirimu karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Kalimat itu pas banget gitu dengan apa yang aku alami gitu. Betul. Nah, aku ingin tahu bagaimana kemudian pandangan Kak Roma bahwa apakah kemudian kebencian-kebencian itu cukup memberikan implikasi yang negatif terhadap stagnasi kehidupan yang lebih baik dalam diri kita. Gimana itu Kak Roma? Saya sangat-sangat setuju dengan perkataan Mas Hendra. Dulu, ketika saya benar-benar fokus pada orang-orang yang membenci saya, hidup saya stuck di situ aja. Kita nggak bisa jadi raja di hidup orang lain. Kita hanya bisa jadi raja di dalam hidup kita. Tidak masalah kita jadi dayang-dayang di hidup orang lain. Tapi kita harus jadi raja di hidup kita sendiri. Menjadi raja itu tidak mudah. Langkahnya banyak. Jadi kebayang nggak sih Mas, ketika kita ingin menjadi raja di dalam hidup kita, terus kita juga ingin jadi raja di hidup orang lain, kan kayak gitu nggak bisa. Pilih mana? Kamu mau jadi dayang-dayang di dalam hidup kamu, atau kamu ingin jadi raja di hidup kamu? Ketika menjadi seorang raja, kamu sudah harus tahu anggapan orang lain bagaimana, bagaimana omongan orang lain, bagaimana permasalahan bisa datang, A, B, sampai Z. Sebagai seorang raja, layaknya kita harus duduk tegap, kepala diangkat, tarik nafas, lepaskan, tersenyum, udah gitu. Kalau saya, ya Mas Hendra ya. Dan saran saya sih buat teman-teman yang masih peduli dengan rasa dendam kepada orang tua, rasa marah kepada permasalahan di masa lalu, tetangga yang suka iri, bla bla bla, lupakan, biarkan. Seperti kata Mas Hendra tadi, nggak ada waktu. Nggak ada waktu, Mas. Kita cuma punya waktu 24 jam. Untuk, mohon maaf, buang hajat berapa? Kalau digabung seharian. Ya. Terus untuk tidur udah 8 jam sendiri. Belum untuk makan. Kebayang nggak sih Mas, itu belum untuk kerja lagi, untuk bisnis lagi, terus habis lagi untuk yang lain. Sedangkan kita harus punya waktu sunyi, bukan? Ah, gimana tuh? Kebuang sia-sia waktunya.